Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elan Pratama. Saya kuliah di Amikom Yogyakarta dengan NIM 20113581. Nah, di sini saya bersama narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Zaki Aulia Alhwan dan saya sebagai mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, saya wawancara dia karena dia adalah narasumber yang tepat untuk materi kali ini. Tujuan saya mewawancarai adalah untuk memenuhi UAS KAP, di mana di UAS tersebut saya bertujuan mewawancarai dia karena dia lebih tepat untuk di bidang yang ini. Dimulai dari kesibukan sehari-harinya. Jadi saya sebagai mahasiswa UIN dan juga sebagai pelajar yang ada di Yogyakarta gitu loh Mas Elan. Ya. Dengan umumnya rata-rata sebagai mahasiswa kan kita tidak lupa juga dengan kesibukan kita yang paling utama dan pesan orang tua juga adalah untuk belajar di sini, kuliah di sini. Nah, jadi saya tidak lupa dengan kesibukan saya yang utama adalah kuliah. Saya mengambil sambilan bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya. Dan alhamdulillah saya itu sudah bekerja di salah satu tempat kopi yang ada di daerah Sorowajan situ sebagai part-timean untuk ya dapat uang jajan aja gitu. Ya. Berarti kuliah sambil kerja ya Mas ya? Enggak. Supaya enak aja gitu loh Mas. Ya. Jadi supaya saya bisa memenuhi kebutuhan saya dan juga bisa membeli apa yang saya inginkan gitu. Ya. Nah, di luar dari itu, gimana sih cara membagi waktu antara kerja dengan kuliah gitu? Kalau menurut saya pribadi, kuliah itu kan sudah dipatok jamnya, Ya. sudah ditentukan oleh dari pihak kampus, jam segini. Ataupun kalau misalnya kita sudah semakin bertambah kan, ada yang namanya kita ngambil KRS. Seperti di prodi saya itu, saya sudah mengambil KRS. Jadi ketika saya bekerja, itu saya menyesuaikan jam-jam kuliah itu dengan jam-jam masuk kerja gitu. Jadi itu tidak ada saling bertabrakan gitu loh. Semisal memang ada satu mata kuliah yang memang bertabrakan jamnya dengan jam kerja, maka saya akan lebih memilih kuliah dulu. Dan tentunya saya juga izin terlebih dahulu kepada pihak ini, tempat kerja ini. Jadi tidak ada pertentangan gitu loh. Dan juga pasti diizinkan oleh pihak kerja ini gitu. Kalau kuliah bener-bener repot buat banyak tugas nih, itu gimana solusinya? Ya gimana ya? Memang itu sudah resiko yang saya ambil sih. Kalau misal kita kan sudah kuliah, kalau misal kita ngambil kerja berarti emang kita harus siap menanggung resiko. Kita harus ngerjain tugas ini di tempat kerja ataupun kita bisa mengerjakan tugas ini dengan ngelembur malam. Nah itu jadi kalau misalkan memang di kuliah ini banyak tugas dan saya juga harus tetap kerja, saya juga biasanya itu mengambil waktu ketika saya pulang kerja itu. Nah jadi jam istirahat saya itu dipotong di situ demi untuk menyeimbangkan gitu, biar jadi simbiosis mutualisme antara kuliah bisa menguntungkan buat saya, antara kerja juga bisa menguntungkan buat saya pribadi gitu. Ya berarti setelah selesai kerja nih nyempetin waktu buat ngerjain tugas. Iya betul, saya cicil. Kan biasanya dari tugas-tugas itu kan deadline-nya lama nih, ada yang seminggu, ada yang berapa hari. Nah itu mulai dikasih tugas, ya udah saya sadar diri saya itu pekerja gitu. Ya udah, jadi setiap hari saya cicil dan akhirnya bisa lah. Jadi pas hari deadline ya sudah selesai, tinggal kumpulkan gitu. Baik, ngomong-ngomong dari kesibukan Mas Jaki sehari-hari, untuk tujuan kedepannya apa sih Mas? Waduh, untuk tujuannya ya? Iya. Apakah mau kerja di bidang itu aja atau mau pindah ke yang lainnya gitu? Mungkin untuk masalah pekerjaan itu tujuan saya itu hanya batu loncatan gitu. Pijakan awal untuk saya mencari pengalaman kerja. Ya walaupun memang saya sudah mempunyai pengalaman kerja kan sebelum saya kuliah juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya pasti akan mencari peluang-peluang usaha yang memang itu bisa saya tempati di situ gitu. Jadi saya tidak selalu monoton tentang apa yang saya kerjakan di saat ini. Jadi mungkin saya mempunyai inovasi gitu kan untuk mengembangkan basic skill saya
supaya untuk ya menghasilkan buat kebutuhan ini gitu. Berarti kerja apapun ya, yang penting skillnya ya Mas ya. Yang penting halal. Iya, siap. Iya, itu sebenarnya skill yang paling utama sih. Jadi sepintar apapun kita, menurut saya loh ya, Iya. sepintar apapun kita kalau kita nggak punya skill di bidang kerja, itu akan susah. Soalnya hampir di beberapa perusahaan, apalagi itu kalau PT-PT gitu, di itu yang dicari pengalaman dan juga skillnya. Iya. Nah, gitu. Ya memang pintar harus ya, tapi untuk melamar pertama itu yang pertama itu harus skill dulu, apa yang kita punya. Apalagi kalau misalkan kita udah punya skill, pintar, itu sebuah keuntungan banget sih. Iya. Ya bisa lah kita membuat usaha sendiri itu di rumah di mana. Jadi kita jadi bosnya. Iya. Kalau kita hanya menaruh pintar, insya Allah sih jadi karyawan. Nggak juga sih. Iya sih. Ini hanya menurut saya loh ya. Nah, dari Mas Zaki ini lebih penting IPK tinggi atau skill yang mumpuni gitu? Waduh, sama-sama penting sih. Sama-sama penting ya? Jadi saya mementingkan juga IPK untuk membahagiakan orang Ya. tua supaya tidak kecewa orang tua ya kan. Dan juga saya harus mencari skill juga gitu. Jadi intinya skill supaya paling seimbang penting aja. Ya. Iya. Dua-duanya penting sih, Mas. Dua-duanya penting. Iya, jangan sampai dikesampingkan ini salah satu. Repot nanti kita ke depannya. IPK kecil nanti nggak bisa ngambil SKS di depan. Iya, betul. Skill nggak punya nanti susah untuk melangkah ke depan juga kan. Jadi sama-sama sulit aja nanti ke depannya. Iya, apalagi kan perusahaan sekarang butuh juga IPK yang tinggi Nah. sama skill juga. Nah, itu. Nah, kalau kita kedua-duanya ada yang kurang, kita juga pusing ya Pusing. ke depannya. Makanya banyak juga Iya. tuh teman saya yang emang kurang gitu IPK. Iya. Dia sudah pusing itu padahal masih di semester pertengahan. Hmm. Makanya karena terlalu fokus bekerja kan mungkin dia. Jadi sampai lalai gitu katakan kuliah. Makanya saya nggak mau kejadian seperti itu gitu. Cukup teman saja yang kayak gitu. Saya hanya memberi masukan ke teman saya gitu supaya ya udah biar seimbang aja gitu Mas. Lalu apa lagi ya? Ya intinya Mas, skill sama IPK itu penting. Penting. Asal kita kuliah jangan main-main ya. Nah, setuju, Iya. setuju. Jangan main-main. Ingat orang tua itu udah mahal-mahal loh kita kuliah. Iya, betul. Dengerin tuh. Orang tua kita udah mau kuliahkan kita. Coba kita lihat data rangkuman pembayaran UKT. Menangis. Pasti di atas puluhan juta. Nah, makanya ya kali kita mau sia-siain kan. Kan nggak mungkin juga. Apalagi di kampus negeri cukup mahal ya. Ya urusan dapur lah. Iya. Siap. Nah, selanjutnya itu ini Mas. Saran dong untuk orang-orang yang mau memulai bisnis nih. Apapun itu usahanya. Untuk memulai bisnis ya. Iya. Untuk memulai bisnis itu langkah awalnya kita harus mencari peluang-peluang apa gitu yang ada di depan kita untuk laris gitu apa yang mau kita usahakan. Contoh kecilnya kayak di digital marketing sekarang kan 4.0 itu banyak apa namanya perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang memang mengandalkan teknologi. Contoh kecilnya sekarang banyak resto-resto yang memang dia bukan restoran terbesar, dia bukan restoran ternama, tapi dia buka usaha di rumah. Ya. Dia daftarkan di salah satu aplikasi kan yang menjual itu, ya akhirnya dia laku karena dia mengandalkan teknologi gitu menurut saya. Jadi yang pertama itu harus melihat peluang gitu ke depannya. Di depan itu ada apa nih di depan ini? Ya. Nah, akhirnya kita gali, kita kaji kan, dapat mulai usaha. Terus yang kedua, itu kita harus mengerti diri kita sendiri gitu. Kita mampunya di apa? Gitu. Jadi sebelum kita sudah mencari peluang nih. Nah, peluang kita mikir nih apa yang bisa saya lakukan gitu untuk memulai dari usahanya itu. Iya. Nah, ketika sudah memulai, kan kita kedepannya jadi mudah. Jadi usaha yang kita buat juga pasti terasa akan senang gitu, terasa akan mudah karena ya itu karena dari keinginan kita sendiri. Gitu. Jadi lebih tepatnya ya karena dicintai dari diri kita sendiri. Kan segala sesuatu yang dicintai dengan diri kita sendiri pasti akan menyenangkan, bukan? Nah, Ya. Terus kadang kan banyak orang tuh mau memulai bisnis tapi kedepannya takut rugi gitu. ya mungkin itu salah satu resiko ya. Kita kalau misalkan sudah mau memilih apa yang ada di depan, kita harus siap juga dengan
resiko tersebut gitu. Jangan sampai kita memilih terjun di salah satu itu, tapi kita nggak mau resiko. Itu yang salah sebenarnya. Jadi itu akan menghambat tujuan kita. Jadi kalau misalnya kita mau buat usaha itu, kita emang harus optimis aja. Optimis bahwa usaha kita akan laku gitu. Karena yang awal tadi, yang pertama tadi, itu karena kita sudah mengikuti perkembangan zaman itu loh. Nah, gitu. Jadi untuk masalah karena rugi atau enggaknya itu urusan belakang. Yang penting kita ada usahanya dulu. Jangan sampai kita udah ada inginkan, ada tujuan tapi tidak ada pergerakan gitu. Betul. Jadi gimana kayak kita jalan di tempat nantinya. Iya. Yang penting technical marketingnya itu yang Harus dikedepankan ya. Harus teknik marketing itu memang harus dikedepankan. Banyaklah caranya itu. Mungkin saya nggak bisa kan teknik marketing ini nggak jago lah. Iya. Saya soalnya masih tahap pembelajaran. Mungkin kedepannya insya Allah saya juga akan belajar lebih lah tentang teknik marketing ini. Oke, terus kan banyak nih, mulai dari teman-teman tuh yang bilang kamu usaha doang, pasti ujung-ujungnya nggak jalan usahanya. Nah itu tuh harus gimana itu orang seperti itu? Nah menurut saya kalau misalnya orang-orang seperti itu ya, itu ya udah abaikan saja, ya? Cukup dengerin aja, nggak usah ditelan matang-matang. Anggap aja benar ya. Jadi banyak kan seorang motivator yang ada di sosial media itu, ada salah satu yang mengatakan mengapa Tuhan itu menciptakan dua tangan, ya kan? Karena untuk menutup kedua telinga gini. Jadi kita tetap fokus aja ke depan, gak usah dengerin apapun yang ada di samping kiri kita ini. Kita fokus aja ke depan, apa ya tujuan kita lakukan gitu, apa tujuan kita. Nah itu menurut saya loh ya. Iya. Ya buat orang yang menghina itu pasti bakal takluk kalau usahanya udah jalan ya. Nah itu kan udah banyak tuh contoh kasusnya. Kita ketika di bawah mesti direndahkan, tapi kita di atas pasti dicari. Pasti dicari itu. Makanya udah kita fokus ke depan, kita fokus dengan tujuan apa yang kita inginkan itu loh. Iya betul. Apa yang kita harapkan lah. Yang penting kita optimis kerjanya ya, tanpa memikirkan orang lain. Yang penting mikirin usaha sendiri ya. Iya betul. Iya betul. Terima kasih ya buat Mas Jaki atas waktunya. Saya harap ini ilmunya jadi bermanfaat untuk masa depan. Amin. Cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.